Ya, selamat datang kembali Magnetizens. Selamat datang di Magnet Tech Talk. Ini mungkin episode yang sudah kita bikin dulu ya, tapi kita aktifkan kembali. Kali ini kita bersama seseorang yang sudah cukup lama bergelut di bidang DMR. Buat teman-teman yang mungkin menggeluti bidang DMR atau kepo-kepo soal DMR, teknologi DMR, pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah kanan saya ini. Sekarang kita sudah bersama Pak Ikar Mustika Suara. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Iya, selamat sore ya. Selamat sore. Jadi kita datangkan langsung dari Bandung, Pak Ikar ini karena domisili masih di Bandung, Pak ya? Domisili saya masih di Bandung ya, tapi sering di Jakarta juga. Oh, bolak-balik ya. Nah, buat teman-teman yang menggeluti bidang DMR pasti tahu lah Pak dari YouTube channel. Masih ada ya, betul. Masih Pak ya? Masih ada YouTube-nya. Boleh di-spill dikit gak Pak? Itu YouTube channelnya namanya apa? Ya, saya punya YouTube channel namanya Opti Digital. Ya, jadi itu dulu YouTube itu ya. digagasi karena untuk edukasi dari tim saya dulu. Saya dulu punya tim khusus untuk instalasi radio yang timnya banyak, seluruh Indonesia ada. Jadi supaya lebih efisien ya, dan edukasinya juga efisien, saya membuat tutorial untuk mendukung instalasi mereka. Oke. Sampai dengan uji coba lah, semuanya ada. Jadi mulai dari POC, terus mulai dari tutorial, ya, terus tutorial. Mungkin pengenalan teknologi baru tentang tentang digital mobile radio itu ada di situ ya Pak ya berarti? Ada semua dari awal ya sampai terakhir beberapa yang kita develop ya. Ya. Semuanya lengkap. Tapi kita kalau boleh kita tarik mundur ke belakang sedikit, Pak Ikar itu dulu background pendidikannya apa Pak? Saya sebetulnya terakhir ya itu diploma aircraft engine. Oh, ya. Di universitas mana Pak? Saya dulu itu di tahun 87 itu zamannya ST Telkom itu masih Diklat Telkom. Oke. Nah, ada diklat namanya Diklat IPTN. Di sana tuh saya apprentice 5. Ya, jadi jurusannya adalah aircraft engine. Di sana pendidikannya adalah 3 tahun. Aircraft engine. Berarti mesin pesawat, Pak? Mesin pesawat. Nah, ini menarik nih. Karena dari mesin pesawat yang begitu kompleks, kenapa akhirnya bisa nyasar ke DMR dan radio ini, Pak? Ya, jadi saya sebetulnya dari dulu ya, dari SMP itu adalah hobinya adalah elektro ya. Oke. Elektro. Lalu setelah SMP saya melanjutkannya itu di SMK ya. Ya, kebetulan di Indonesia ini ada SMK yang 4 tahun ya, khusus spesialisasi, jadi lebih detail lagi ya. Oke. Namanya STEM Pembangunan ya, dan di Bandung adalah elektro, dan elektronya itu begitu detail ya, jadi banyak bagian elektro. Nah, Oke. disitulah untuk elektro. Nah, setelah itu saya juga pernah kuliah di informatika ya. Jadi di sana itu saya belajar pemrograman ya, mulai dulu tuh awal-awal dari ada pemrograman basic ya. Basic, terus COBOL, Pascal, Fortran. Nah, jadi saya punya elektronya ya, punya pemrograman. Ya. Kalau sekarang RPL ya, dan engine. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Buat teman-teman yang sekiranya masih awam dengan bahasa pemrograman tersebut, bisa dijelaskan sedikit lebih umum nggak sih Pak? Apa sih RPL? Apa sih itu? Ya. Istilah-istilah tadi itu Pak? Ya, sebetulnya kan sejak ada, kalau dulu sebelum ada internet itu sebetulnya materi kurikulum dari pendidikan teknik itu rata-rata elektro, mesin kayak gitu ya. Nah, setelah booming adanya jasa internet, nah itu sudah mulai adanya teknik TKJ ya, teknik komputer jaringan, dan RPL, rekayasa perangkat lunak atau software lah. Software engineering ya Pak ya, engineering zaman sekarang ya gitu. Ya. Dan dulu masih sederhana sekali ya. Jadi pemrograman yang ada satu namanya basical ya, terus ada COBOL itu, terus Fortran dan Pascal ya.
Jadi semuanya itu lebih banyak ke pemrograman sederhana ya, ke database lah kayak gitu. Nah, melihat hal tersebut akhirnya dari STM pembangunan tadi, terus akhirnya kuliah dengan aero engineering lah kalau bisa aircraft engine dan lain sebagainya, gelar tadi tersebut. Terus Bapak di DMR itu dari tahun berapa Pak? Akhirnya awal berkecimpung lah di dunia DMR itu. DMR. Jadi sebetulnya begini. Sebetulnya saya tuh sejak tahun 1993 saya itu bidangnya itu adalah di satelit ya. Jadi saya 1 tahun itu di instalasi terminal satelit ya. Dan selanjutnya saya ada di hub ya. Jadi operator dari stasiun bumi ya. Pertama adalah 93 itu di Telkom Cipete. Iya. Nah, terus ada pengembangan mulai tahun 2000 saya mengoperasikan stasiun bumi Indosat ya. Jadi kepunyaan Lintasata yang ada di Indosat. Oke. Nah, karena saya klien-klien saya itu kan kebanyakan di rural area ya, karena satelit itu kan jangkauannya sampai ke rural ya. Jadi kebanyakan itu industri-industri yang di rural. Jadi seperti perkebunan, pertambangan atau migas gitu ya. Nah, di sana tuh saya sampai mengelola 30.000 jaringan satelit. Nah, sehingga kita tuh sudah kenal dengan user ya. Nah, jadi sudah akrab dengan user. Nah, user itu sering punya masalah dan sering mengeluh gitu ya. Curhat lah ya Pak. Curhat. Jadi dia punya masalah ini gimana, karena saya punya background elektro, background aplikasi ya, software, dan memang termasuk termasuk IoT juga berarti Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi termasuk infrastruktur. Kalau infrastruktur memang saat itu pekerjaannya adalah di infrastruktur satelit ya. Nah, jadi saya lebih sering memberikan solusi-solusi lah. Dan itu karena memang benar dibutuhkan ya solusi industri, sehingga 2015 itu saya benar-benar dipindahkan di bagian infrastruktur development. Nah, jadi bukan di stasiun bumi lagi. Oke. Gitu. Tapi maaf Pak, itu khusus untuk rural area kah atau termasuk yang di perkotaan atau bagaimana Pak? Ya, awalnya itu adalah rural area. Ya, jadi salah satu contoh begini. Ada suatu perusahaan perkebunan yang ada di rural. Nah, mereka itu mengeluhkan bahwa karena dia itu kan pelanggan kita khusus untuk IPPBX. Oke. Ya, jadi kalau owner ya dari kantor pusat dari Jakarta menghubungi ke kebun, ke sawit, ke kantor, di sana tuh sudah ada extension. Oke. Ya. Nah, tetapi manajer itu kalau sudah siang jam 9 itu sudah ada di kebun. Yang areanya tuh mungkin dari office-nya itu rata-rata 20 kilo. Sehingga kalau misalkan dia membutuhkan untuk komunikasi, dia tidak bisa. Dia harus nyimpan pesan besok atau nanti malam suruh hubungi gitu ya. Oh, berarti seperti memo ya Pak ya? Iya, padahal itu memo. penting gitu. Nah, dia minta solusi. Bagaimana caranya saya bisa menghubungi mereka di mana saja, karena di sana tuh kan blank spot GSM gitu. Betul. Nah, akhirnya saya memikirkannya untuk membuat solusi, dan solusinya itu dari radio radio digital. Nah, karena radio digital itu yang paling memungkinkan. Nah, saya pilih adalah radionya yang punya protokol DMR. Oke. Nah, jadi kayak seluler. Jadi saya pasang BTS-nya di office ya. Lalu dikonekkan ke PABX, dan handheldnya itu yang berbentuk HT bisa dibawa-bawa, dan itu bisa dipanggil dan memanggil extension. Nah, contohnya seperti itu. Dimanapun dan kapanpun, walaupun blank spot ya Pak ya? Ya, yang penting dalam coverage. Jadi misalkan begini, kalau mereka misalkan coveragenya 20
kilometer jari-jari, maka itu dibangun dulu lah agar sampai itu tertutupi gitu. Oke, berarti harus ada repeater, harus ada tower tambahan, ya, kita bikin planning dulu gitu. Ya. Pokoknya seperti itu. Jadi semuanya harus tercover. Jadi mirip GSM. Oke. Kayak gitu. Cuman memakai infrastruktur radio. Radio. Begitu, nah, betul. Nah, melihat dari 2015 hingga sekarang 2026, perkembangan IoT khususnya IoT DMR by DMR itu sudah sampai mana sih Pak kalau di Indonesia Pak? Perkembangannya sudah sejauh apa sih? Sebetulnya sampai saat ini ya, kalau untuk di rural area itu masih belum bisa 100% diimplementasikan teknologi IoT ya. Jadi gini, aplikasi IoT ini memang sangat diperlukan buat satu industri. Ya, betul. Ya, jadi sangat efisien. Tapi aplikasi IoT ini itu membutuhkan infrastruktur. Nah, umumnya ketika industri itu ada dalam jangkauan GSM, maka GSM yang paling efisien untuk menjadi infrastruktur IoT. Iya. Gitu ya. Karena dengan IoT industri akan efisien. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika industri itu ada di rural yang blank spot GSM. Benar. Bagaimana bisa dijalankan? Nah, saat ini saya kira tidak lebih dari 10%. Jadi masih 90% itu belum bisa terlayani. Ya, masalahnya kan banyak masalah lah dari infrastruktur yang kalau seluler itu memang mahal dibangunnya ya, dan memang butuh regulasi dan segala macam lah. Jadi kita butuh sesuatu yang lebih fleksibel. Pilihannya adalah radio yang ada. Terserah apa radio komunikasi voice atau radio apapun lah yang dia punya bisa kita pergunakan untuk infrastruktur dari IoT itu sendiri. Nah, berarti sebenarnya kalau bisa kita tarik pesan, apakah DMR itu secara investasi lebih efisien Pak daripada GSM? Atau mereka saling melengkapi? Begini, ya sebetulnya saya pernah ditanya gitu ya sama beberapa rekan ya, yang saat ini adalah zamannya 4G bahkan zamannya 5G. Benar, betul. Nah, lalu kenapa kita kembali ke teknologi 2G? Ya, yang bahkan sudah ada yang ke belakang. Ya, bahkan sudah ada sejak lama lah ya Pak ya. Nah, sesuai dengan judul sebelumnya bahwa ini adalah solusi industri blank spot GSM. Benar. Artinya tidak ada GSM. Ya. Ya, jadi kalau saya misalkan narik komunikasi data internet ke sana dengan speed misalkan 9,6 kbps, kira-kira bagus tidak gitu kan? Atau karena bagus tidak itu harus ada perbandingan. Betul, betul. Nah, kalau ada misalkan, wah itu jauh sekali dibanding layanan ISP yang pada umumnya sekarang udah 10 mega. Gitu. Ada tidak di sana? Iya, available atau tidak ya? Iya. Kalau ada teknologi yang saya kembangkan, ya berarti jauh sekali gitu ya, jelek sekali gitu. Tetapi kalau tidak ada pembanding, maka itulah yang terbaik. Oke. Begitu. Dan kebutuhannya adalah di sini bukan masalah bukan masalah speed ya, bukan masalah, yang penting adalah masalah mereka itu teratasi. Contohnya begini. Industri ini ya rata-rata di rural area. Ya. Mereka membutuhkan catuan listrik itu tidak mungkin narik dari PLN jauh di tengah hutan. Otomatis mereka itu menggunakan genset. Ya. Nah, karena industri ini juga besar-besar areanya dan banyak sekali sehingga gensetnya pun genset yang kelas seperti PLN 200 kW, 500 kW dan updelingnya area-areanya sangat banyak. Contohnya ada suatu perusahaan yang besar, dia itu dalam satu area dia punya 300 genset. Oke. Ya, dimana genset sebesar itu kalau untuk bahan bakarnya itu mungkin rata-rata dalam 1 jamnya mungkin membutuhkan 20 liter solar. Ya, solar industri ya Pak. Solar industri yang 22.000. Nah, jadi dia membatasi pemakaian. Jadi kalau misalkan dibutuhkannya jam 5 hidup, jam 11 mati, misalkan jam 1 hidup lagi, nanti misalkan sampai jam 5 mati, biasanya gitu ya. Yeah. Nanti jam 7 hidup lagi sampai jam 11 malam itu mati. Nah, itu ada suatu jadwalnya gitu. Nah, jadwal itu harus konsisten karena 300 genset
dalam 1 jam kali 20 liter itu biayanya hampir 5 miliar. Berarti penghematan yang bisa dilakukan per industri atau per perusahaan itu bisa mencapai 5 miliar ya Pak ya? Itu kalau 1 jam. Iya. Ya, artinya mereka harus punya suatu sistem yang benar-benar ketat. Benar. Nah, sistem itu ya mungkin mudah lah kita akan bangun IoT. Yang jadi masalah adalah infrastrukturnya ada nggak? Iya. Memadai atau tidak ya Pak ya? Untuk itu makanya karena kebutuhannya adalah sederhana ya, cuma kebutuhan manajemen dari genset. Jadi cukup kita bisa menggunakan infrastruktur radio DMR ya, mau di VHF atau UHF yang mungkin kalau secara kecepatan hanya 9,6 kbps. Tapi masalahnya bisa solve gitu, bisa selesai gitu kan. Nah, seperti itu. Terus contoh kedua, mereka itu punya kendaraan. Kendaraannya ada perusahaan besar yang nyampe 1.000 kendaraan. Oke, berarti fleet ya Pak, ini kelasnya fleet ya. Dan itu kan beroperasi di hutan. Betul. Nah, kalau di kota kita mudah saja buat nge-track ya, kasih aja GPS, kasih aja HP, semuanya ke-track gitu. Karena ada GSM. Ya, karena ada GSM. Nah, di hutan itu bagaimana? Ya. Karena kan kita kan harus tahu bahwa kita punya kendaraan 1.000 di mana itu. Dan sampai berapa jauh dia itunya jangkauannya dan berapa. Nah, sehingga itu butuh pemantauan gitu. Dengan begitu kita bisa lebih efisien. Itu mungkin ya. Dan mungkin banyak lagi ya yang lebih ke masalah-masalah yang lebih ke ke sensor misalkan ya. Karena dia itu mengelola hutan yang sangat besar, dia mungkin butuh sensor api. Oke. Saat ini kan sebelum ada solusi, mereka mendirikan tower per 5 km. Nah, tower itu diawasi oleh manusia. Nah, saya pikir bahayalah manusia itu disimpan di dalam hutan sendirian walau dibekali dengan radio saja gitu. Nah, mungkin akan lebih efisien dengan ketika kita memasang IoT dengan adanya sensor kebakaran lah, sensor apapun lah yang bisa mendetek kebakaran. Dan sebetulnya banyak sekali. Tapi kalau orientasinya hanya untuk masalah-masalah mereka, saya pikir komunikasi yang bersifat teks cukup. Tapi kalau urusannya sudah internet, YouTube dan lain-lain, saya pikir itu tidak akan sebagus GSM 4G. Ya, kayak gitu. Berarti solusi yang ditawarkan oleh Pak Ikar dan juga berarti sama Magnet ya Pak ini Pak ya, yang ditawarkan oleh Magnet ini berarti text based ya Pak ya, text based IoT by DMR implementor kan seperti itu berarti kan ya? Iya betul. Namanya apa sih Pak? Kita punya sistem ya. Kita membangun satu sistem. Kita berinya adalah Prismax. Oke. Ya. Berarti si Prismax ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa banyaknya kasus atau banyaknya kesulitan yang terjadi di rural area, bagaimana mereka tidak bisa online lah secara terus-menerus, akhirnya kita pakai DMR ini sebagai backbone lah gitu. Iya, betul. Berarti sebagai infrastruktur utama. Tapi apakah ini menjadi berarti bukan sebuah hal yang menggantikan seluler ya Pak ya nih Pak? Bukan. Ini hanya alternatif ketika tidak ada seluler. Begitu. Jadi ini hanya solusi untuk di area blank spot. Oke, berarti ini adalah teknologi pelengkap di mana sebenarnya industri itu sebenarnya sudah punya GSM, sudah punya internet, tapi di beberapa blank spot itu tidak bisa di-cover dan akhirnya mereka bisa pakai Prismax gitu kan Pak? Betul. Oke. Nah, kalau melihat Prismax ini dalam 2-3 tahun ke depan, serapannya akan sejauh apa sih Pak? Yaitu saya katakan tadi bahwa industri rural area secara otomasi untuk penggunaan IoT itu mungkin tidak lebih dari 10%. Jadi masih ada 90% yang belum bisa direalisasikan. Kita bisa cek lah dari perusahaan-perusahaan yang besar juga ya, kayak kontraktor tambang, migas dan sebagainya. Karena masalahnya adalah infrastruktur. Jadi teknologi backbone dengan low speed ini itu belum begitu populer di masa kini. Ya mungkin di masa saya populer ya. Dulu zamannya ada SCADA segala macam mungkin populer. Tapi sekarang kan
itu sudah lama terlupakan ya sih, karena kan zaman internet, zaman 4G itu sudah mainnya di benar-benar di high speed lah kayak gitu. Nah, karena sudah lama hilang ya, jadi beberapa perusahaan itu mungkin kehilangan apa ya, solusi ya gitu. Dia tuh kesulitan untuk mendapatkan solusi. Jadi karena lokasi mereka itu adalah sangat luas. Nah, sedangkan GSM itu kan bagaimana operator. Kalau kita pakai satelit di setiap lokasi, pertama adalah tidak bisa bergerak di tipeni mobil. Kalau di fix ada, tapi satelit itu mahal. Ada juga satelit yang dibawa bergerak, tapi kayaknya nggak masuk itu biayanya. Gitu Oke, berarti secara capex ya Pak ya, berarti secara investasi awalnya. Mungkin kalau untuk perusahaan besar oke lah gitu kan. Tapi kalau untuk tambang-tambang kecil ataupun kebun kecil ya mungkin itu mungkin jadi perhitungan juga gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kebutuhan industri ya di rural area yang seperti itu, maka saya ya mengajak magnet ini ya untuk bisa mendukung mereka agar mereka bisa lebih berkembang. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi semuanya sudah kita develop ya. Sebetulnya ini bukan teknologi yang baru develop. Pengalaman kita itu sudah lama ya. Cuma dengan gaya sekarang nih, gaya milenial, gaya Gen Z gitu, itu sudah ada di magnet gitu kan. Semua sudah lengkap end to end. Jadi industri tinggal keperluannya seperti apa ya, maka kita bisa bantu develop untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kira-kira begitu ya. Sedikit sebelum kita akhiri ini Pak, apakah Prismax ini punya environment-nya sendiri, punya lingkungannya sendiri, punya sustainable sistemnya sendiri Pak? Betul, ada. Prismax itu sebetulnya kita itu memanfaatkan infrastruktur DMA radio untuk kebutuhan data ya. Jadi sebetulnya DMA radio itu lebih populer untuk voice ya. Jadi untuk koordinasi secara suara. Gitu. Nah, kamarnya kan HT ya Pak ya berarti? HT ya, banyak dipergunakan untuk security, pokoknya untuk koordinasi secara voice gitu ya. Dengan teknologi yang mirip GSM 2G. Nah, di sini ya infrastruktur itu magnet membuat suatu platform di mana platform itu bisa mengadopsi berbagai infrastruktur telekomunikasi yang low speed ataupun yang high speed ya, apapun lah IP, berbagai protokol, berbagai interface gitu ya, sehingga bisa melengkapi kebutuhan dari suatu industri. Kira-kira begitu. Berarti secara tidak langsung Prismax ini sangat-sangat plug and play ya Pak ya berarti Pak? Betul. Jadi kita sebetulnya Prismax ini bisa adaptasi dengan kebutuhan industri. Jadi kita tidak mengharuskan ketika industri akan menggunakan Prismax, Anda harus menggunakan infrastruktur ini, brand ini. Tidak seperti itu. Infrastruktur yang ada apa? Nah, itu aja bisa kita pergunakan dengan platform yang ada di Prismax ini. Berarti walaupun dalam satu perusahaan tersebut memakai multi brand atau brand yang berbeda-beda gitu, Prismax nggak masalah Pak dengan itu? Tidak masalah. Jadi bahkan kita sudah menguji coba di mana beberapa radio yang punya protokol yang berbeda, tetapi semuanya bisa jadi satu dalam satu platformnya Prismax. Jadi misalkan contoh ya, Motorola dia menggunakan protokol DMR. ICOM menggunakan protokol NXDN. Yaesu menggunakan YSF. Nah, semua itu kalau kita mau digabungkan point to point gitu tidak akan nyambung. Tetapi kalau mereka punya semua alat itu, maka alat itu bisa dimanfaatkan untuk mengirim data telemetri, data IoT melalui platformnya Prismax. Berarti secara tidak langsung berarti Prismax adalah juga berperan sebagai integrator ya Pak ya? Integrator dan juga komunikator berarti buat IoT ya Pak ya? Ya, bahkan lebih dari itu. Jadi Prismax bukan sebagai platform integrator saja, bahkan dia itu punya platform sebagai switching. Jadi mirip seperti BTS seluler. Jadi
memungkinkan suatu industri yang mempunyai cabang se-Indonesia itu banyak, dia membangun komunikasi yang private ya secara voice dan data menggunakan platformnya Prismek. Oke, berarti sistemnya ini closed group network ya Pak ya berarti ya? Ya. Secara keamanan data dan lain sebagainya berarti sudah terjamin Pak? Sudah, kalau itu sudah ngikutin standar ya. Jadi keamanannya mengikuti standar dari OSI ya. Oke. Jadi AIS itu sama, bahkan bisa ditambahkan dengan beberapa firewall yang mungkin dipercaya oleh mereka. Berarti dengan existing firewall yang sudah dipakai oleh klien atau dipakai oleh calon klien itu berarti sudah bisa dipakai juga dan plug and play dengan sistem yang punya Prismek ya Pak ya? Bisa diintegrasikan. Oke. Nah, semisal nih Pak ada teman-teman yang lagi nonton podcast ini, semisal mau nanya apa sih Pak yang kita butuhin untuk untuk install Prismek ini? Kira-kira bisa dikasih tahu sedikit nggak Pak? Ya, sebetulnya Prismek itu secara sederhananya dia hanya memanfaatkan komunikasi radio analog ataupun digital untuk kebutuhan pengiriman data yang low speed ya, yang data teks gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah punya aplikasi sendiri nih, gitu ya. Nah itu juga bisa kita bantu bagaimana agar aplikasi yang dia buat bisa lewat dalam radio yang dia punya. Nah, tentunya dengan gateway kita. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman industri siapapun yang punya permasalahan seperti itu bisa menghubungi kami. Ya, bisa menghubungi Magnet. Langsung buat teman-teman yang atau rekan-rekan yang punya permasalahan yang sama, yang seperti yang sudah kita bahas tadi Pak, silakan bisa langsung menghubungi Magnet melalui website kita bisa, hotline kita bisa, Instagram kita bisa, Twitter kita bisa, LinkedIn juga bisa. Jadi langsung ke Pak Ikar juga bisa Pak? Boleh. Langsung ya Pak ya? Langsung ke Pak Ikar juga bisa karena Pak Ikar sering ada forum atau close group discussion gitu nggak Pak? Ya, biasanya industri itu sering diskusi di dalam YouTube saya. Oh, jadi di kolom komentar itu ya Pak ya? Iya, betul. Dia banyak sekali industri yang meminta advice gitu ya untuk permasalahan mereka dan sudah berjalan sebetulnya itu. Jadi secara alamiah teman-teman industri juga udah curhat lah Pak ya, istilahnya curhat colongan lewat YouTube-nya Pak Ikar ya. Betul. Jadi gitu saja teman-teman, jangan lupa follow Instagram kita, Twitter kita, LinkedIn kita, dan juga subscribe ke YouTube kita. Terima kasih Pak Ikar. Sama-sama. Ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan mungkin buat industri yang punya keluh kesah yang sama, semoga bisa kita pecahkan bareng-bareng Pak ya. Amin. Nah, buat teman-teman itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakalan ngobrolin apa di episode selanjutnya. Semoga teman-teman selalu subscribe dan juga hit like, share dan juga aktifkan loncengnya. See you. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikar.